Let us introduce ourselves. My name is Dina Nurnabila. My name is Alice Sensiami Rompas. My name is Maulina Rusana Sumbi. My name is Nadine Ramangga. My name is Zaskia Aldena. My name is Azhara Rahma. My name is Siti Alicia. Today is first day we gathered to discuss about collaboration project. Hello guys, now we want to physics lab. Stay tuned. Welcome back to Group 1. Here we want start to practicing. Yang pertama, siapkan bahan dan alat yang akan digunakan. We will use there are lots of multimeter, big glass, there are orange, silver. Kedua, larutkan AgNO3 atau perak nitrat ke dalam air di wadah atau gelas ukur secukupnya, kemudian aduk hingga terlarut. Ketiga, buatlah rangkaian dengan memasang kabel ke logam penyepuh atau Ag dan kabel lain ke logam yang akan disepuh atau gelang perak. Langkah keempat yaitu sambungkan capit buaya ke sumber energi alami dengan menyambungkan ke koin dan ke paku sebagai konektor. Sambungkan 2 capit buaya dari paku ke perak dan 2 capit buaya lain dari koin ke gelang perak. Yang kelima yaitu letakkan logam penyepuh atau perak ke dalam larutan perak nitrat. Tempatkan larutan penyepuh sebagai anoda, sedangkan produk yang akan dilapisi yaitu gelang perak sebagai katoda. Langkah yang keenam yaitu tunggu hingga sekitar 5 menit dan pastikan gelang perak terlapisi dengan baik. Jika dalam 5 menit tidak ada perubahan, maka sumber energi alami bisa diubah dengan menggunakan baterai. Karena pada proses elektrolisis berlangsung tidak terlihat perubahan pada gelang perak, kelompok kami memutuskan mengganti sumber energi alami yang tadinya menggunakan jeruk menjadi baterai 9 volt. Lalu setelah menyambungkan capit buaya ke masing-masing kutub di baterai, tunggu lagi prosesnya selama 5 menit. 7. Setelah gelang perak terlapisi, angkat gelang perak dari larutan lalu keringkan. Yang ke-8, asam nitrat merupakan asam kuat yang bersifat oksidator, sehingga dapat melarutkan perak. Reaksi elektrokimia terjadi didasarkan pada perbedaan potensial reduksi zat-zat logam yang bereaksi pada percobaan ini. Terjadi reaksi redoks antara Ag dan Cu. Dipilih logam Cu sehingga menghasilkan Ag menjadi katoda dan Cu jadi anoda, dan hasil itunya jadi 4 Ag plus 6 HNO3 4 AgNO3 plus H3A2O plus NO plus NO. Yang pertama, jelaskan bagaimana reaksi-reaksi yang terdapat di dalam kandungan buah. Jawabannya adalah oksidasi tidak sempurna dari asimilat fotosintetik dapat diubah kembali menjadi karbohidrat atau menjalani oksidasi terminal menghasilkan CO2 dan H2O. Kerangka karbonnya juga dapat digunakan untuk biosintesis asam amino. Sifat asam organik perantara,
menentukan fleksibilitas perannya sebagai pemain penting dalam pemeliharaan keseimbangan redoks, produksi dan konsumsi ATP. Beberapa asam organik tersebut dapat terbentuk dalam jaringan tanaman sewaktu proses metabolisme yang berlangsung secara normal. Asam yang banyak terbentuk pada jaringan buah jeruk ini adalah asam sitrat dan malat yang kandungannya lebih dari 2%. Dari berat segar pada jeruk terdapat asam sitrat lebih dari 3%. Pertanyaan yang kedua adalah bagaimana proses buah tersebut dapat menghasilkan energi listrik? Jawabannya, pada jeruk sunkist, ia terbukti dapat menghasilkan sumber energi ketika dua logam yang berbeda, perak dan gelang, dicelupkan pada larutan perak nitrat pada gelang tersebut mengalami perubahan. Itu tandanya buah-buahan tersebut memiliki beda potensial yang dapat menghasilkan arus listrik. Dalam LKPD Fisika, terdapat beberapa pertanyaan. Di antaranya, yang pertama, data pengujian alat. Pada pengujian ke-1, kelompok kami menggunakan satu buah jeruk yang bertegangan 0,1 volt, kuat arus yang dihasilkan 100 ampere, dan daya yang dihasilkan 10 watt. Pada pengujian kedua, kelompok kami menggunakan satu buah baterai yang bertegangan 9 volt, kuat arus yang dihasilkan 100 ampere, dan daya yang dihasilkan 900 watt. Pada soal nomor 2, kesulitan apa yang kalian alami selama proses pembuatan alat atau prototip alat yang kalian buat? Kelompok kami mengalami kesulitan dalam menggunakan alat voltmeter dalam menentukan angka yang dihasilkan oleh sumber energi. Dan kelompok kami juga mengalami kesulitan dalam menentukan letak kabel hitam dan kabel merah untuk ditempelkan pada penghantar sumber energi. Untuk kerja alat yang kita gunakan masih belum sesuai dengan harapan, di mana pada saat percobaan pertama, alat yang kita gunakan masih kurang berfungsi dengan baik, dikarenakan kami menggunakan sumber energi yang dihasilkan dari satu buah, yang membuat proses penyepuhan menjadi terhambat. Namun, di saat kami menggunakan sumber energi berupa baterai, alat yang kami gunakan dapat bekerja dengan baik. Untuk rancangan perbaikan alat yang kami lakukan, kami menggunakan rangkaian seperti pada gambar. Kami mengubah sumber energi listrik yang sebelumnya menggunakan bahan alami berupa buah jeruk, diubah menjadi satu buah baterai. Agar alat tersebut dapat bekerja dengan lebih baik, kita dapat menggunakan sumber energi listrik yang memiliki tegangan lebih besar, menggunakan produk dengan massa yang lebih kecil, membersihkan terlebih dahulu produk yang akan digunakan dari kotoran atau karat yang menempel, dan lebih memperhatikan konsentrasi perak nitrat atau AgNO3 agar lebih seimbang. Hello everyone! Our project has end. Thank you for your togetherness while the project was running. That's all from Group 4. Bye-bye! Bye!